suatu saat kalau kita lagi punya masalah nih sama suami kita pakai sayap kita. Nah, asik kan? Yuk sama-sama katakan, aku punya sayap. Aku punya sayap. Yes. Ini dia rahasia. Dan keempat, 1 Petrus 3 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang aku punya sayap. Sayap kita adalah manusia roh kita yang tersembunyi di belakang kita, yang orang gak bisa lihat. Kita punya sayap yang orang gak bisa lihat secara kasat mata, tapi kita tahu yang di dalam kita, sayap kita itu yang akan membedakan secara lahiriah. Bukan berarti saya menentang orang yang dandan, enggak loh. Bukan berarti saya menentang orang yang mengepang rambut atau ngerapihin rambut, enggak. Bukannya saya menentang orang yang memakai perhiasan, enggak. Saya pas aja memang tipenya tomboy, nggak bisa make up, ya kan, jarang pakai make up. Tapi hari ini pakai lipstick atau pakai mata sedikit gitu ya. Saya orangnya memang enggak pinter ngatur-ngatur rambut ya. Saya memang orangnya nggak senang pakai perhiasan, makanya saya senang ngelihat wanita dandan. Saya berusaha loh untuk juga tetap terlihat cantik untuk suami saya gitu ya. Saya tetap mau terlihat rapi tapi nggak over gitu. Tetapi buat saya prioritas tetap mempercantik manusia batiniah saya yang ada di dalam saya, karena itulah sayap saya. Nah, ini yang harus dikuatkan sama kita. Yuk sekali lagi, yuk kita ngomong sama-sama ya. Aku punya sayap. Aku punya sayap. Heidi, ada laki-laki. Aku punya sayap. Sayap kita nggak kelihatan karena sayap kita, ya betul sekali ya, Feby ya ngomong ya, roh yang tersembunyi, yaitu manusia batiniah yang ada di dalam kita, yaitu roh yang lemah, lembut, dan tentram. Oke. Jadi kita harus kuatin sayap kita. Sekarang kita udah ngerti, oh aku punya sayap ya ternyata gitu ya. Ini yang harus kita kuatkan. Kita harus kuatin manusia batiniah kita, dan waktu kita kuat manusia batiniahnya, kita akan mulai terheran-heran sama diri kita sendiri juga. Kok aku bisa ya terbang di atas masalah? Kok aku bisa ya kali ini bisa untuk mengucap syukur? Kenapa? Karena sayapnya udah mulai dikuatkan gitu. Karena sayapnya udah mulai kita kuatkan. Ada bumonya, udah mulai kita mulai latih ya. Sayapnya udah mulai kita latih. Saya akan masuk ke dalam berikutnya tentang melatih sayap. Tapi ini dulu, kita punya masalah. Ini masalah. Ini sayap kita. Manusia batiniah di dalam kita. Sekarang jangan fokusin ke masalahnya. Fokusin untuk memperbesar dan memperkuat sayap kita. Mulai buka sayap kita. Kan kita udah ngomong sama-sama tadi bahwa kita punya sayap. Aku punya sayap. Ini sayap kita.
Mulai besarkan, yang tadinya mungkin kecil, mulai besarkan sayapnya, terus. Dan apa yang terjadi? Waktu kita makin besarkan sayap kita, makin kita kuatkan sayap kita, maka masalah akan terlihat semakin kecil di dalam kehidupan kita. Right? Nah, sekarang gimana cara nguatinnya? Kita semua mau dong untuk dikuatkan. Oke, sebelum saya kasih tahu lebih jauh, ngomong lagi yuk sama-sama. Kita mau bilang, aku punya sayap. Lagi, aku punya sayap. Sayapku adalah manusia batiniah di dalam aku. Enggak kelihatan manusia batiniah, tetapi percaya bahwa apa yang tidak kelihatan, powernya lebih dahsyat, lebih besar, lebih amazing dari apa yang ada terlihat di luar kita. Jadi kalau kita semua mau untuk menjadi wanita yang bersayap kuat, kita akan lihat semakin kuat sayap kita, kita akan melakukan hal. We know lah semua jawabannya dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 tadi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pernah nggak waktu kecil si mamah pergi atau si papa pergi, ya? Kalau aku punya pengalaman, si papa itu kerjanya di kantor internasional lah gitu ya. Jadi si papa tuh pernah dikirim sama kantor dia untuk training di luar negeri ya. Waktu aku kecil papa pernah dikirim ke Jepang, lama banget ada di Jepang, berbulan-bulan, kalau nggak salah bahkan even 1 year ya. Kenapa? Karena papa cuma tulis surat kepada kita ya. Dan di dalam suratnya papa ngomong gini, Levi, papa udah beliin mainan yang kamu mau. Janji lagi sama kakak saya, Novi, papa udah beliin mainan spesial. Jadi waktu kita menanti-nantikan papa datang, walaupun baru suratnya, kita udah excited banget. Tuhan bilang, untuk menguatkan sayap kita, kita harus mendekat kepada Tuhan. Caranya gimana? Baca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah surat cintanya Tuhan, adalah janjinya Tuhan. Kira-kira berapa bulan kemudian papa datang dari Jepang, kita masih kecil-kecil. Dan waktu papa buka koper, papa kasih lihat mainan yang papa beliin buat aku. Bukan cuma teriak kesenangan, nggak sempet teriak kesenangan bahkan. Kenapa? Aku tercengang-cengang karena mainan yang papa kasih, ngeliat pun belum pernah. Terheran-heran karena mungkin mainan di Jepang ya kan dibandingin di Indonesia waktu zaman aku kecil beda banget gitu. Pensil, ada pensil khusus yang pakai tali gitu, jadi pensilnya nggak akan ini, pensil khusus yang hanya bisa digunakan di mainan itu. Terus kalau udah selesai kita gambar-gambar, kita tulis kita hapus jegrek gitu, bisa ulang lagi. Di Indonesia belum ada. Aku tuh bengong banget, happy banget, kiss papa. Bukankah Bapak kita di surga jauh lebih baik dari Bapak dunia? Bapak dunia aja bikin janjinya ditepati, apalagi Bapak di surga. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, jangan cuma baca firman Tuhan untuk jadi obat tidur malam-malam, aduh nggak bisa tidur. Baca aja firman Tuhan, apalagi perjanjian lama, ntar pasti ketiduran gitu kan. No, waktu baca, bayangkan itu adalah surat cinta, surat janji
yang Tuhan berikan buat hidup kita. Banyak promises di dalamnya, banyak janji di dalamnya. Dan waktu saya aminkan ya setiap janji-janji Tuhan, itu saya baca firman Tuhan, amin Tuhan, tanpa saya sadari itu seperti induk Raja Wali yang anaknya masih disangkar, yang anaknya masih bayi, dan saya anaknya itu masih bayi, dibawain sama induknya makanannya, cacingnya dimasukin ke mulut saya, ke mulut anak Raja Walinya, terus masuk dimakan, karena belum bisa cari makan sendiri kan, anaknya terima aja dari orang tuanya. Sama, saya terima, saya telan firman Tuhan, saya aminkan yang tanpa saya sadari itulah makanan untuk sayap saya, untuk manusia batinia saya. Bayangkan kalau kita banyak kasih makan yang di luar kita. Makanya lagi pandemi kayak begini, bukannya nggak boleh baca-baca berita, tapi saring, karena seringkali banyak hoax ya kan, beritanya nggak benar, bikin ketakutan. Kita baca, percaya deh, kita nggak akan digombalin sama janjinya Tuhan, karena Tuhan yang berjanji adalah setia, ya dan amin. Belum lihat kan sekarang? Nggak apa-apa. Seperti papa aku waktu di Jepang, aku belum janjinya. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan siapkan bagi kita, anak-anaknya. Dahsyat kan? Jadi sekarang kita wanita, aku punya sayap. Sayapku harus dikasih makan biar makin janjinya ya dan amin. Baca firman Tuhan, kita nggak akan digombalin, kita nggak akan dibohongin sama Tuhan yang luar biasa. Pada suka nonton film Korea nggak? Sayapku adalah manusia batiniah, yaitu roh yang ada di dalam aku. Film Korea, drama-drama Korea, dan salah satu drama yang saya nonton itu yang paling heboh, udah baru selesai sih, judulnya The World of Marriage, ceritain semuanya ya. Yang saya mau ceritakan adalah gini, si wanita ini ya, si wanita ini kan menikah bahagia dengan suaminya, dan ternyata kemudian rumah tangganya berantakan karena ada orang ketiga dalam kehidupan mereka. Tapi ada satu adegan di mana si wanita ini teringat suaminya janji sama dia. Waktu mereka pakai baju pengantin gitu ya, suaminya janji bilang, kamu satu-satunya wanita yang aku cintai. Sehingga waktu ternyata suaminya mencintai orang lain, hati cewek ini hancur gitu. Nah, saya mau bilang, kalau kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Tapi kitab, saya nggak mau ada kebimbangan. Saya terima dengan sepenuh hati saya. Yes Lord, ini akan terjadi di dalam hidupku. Ini akan terjadi di dalam masa depanku. Gitu. Jadi, kita percaya, kita nggak pernah akan dikecewakan sama Tuhan. Sayap kita jadi kuat, sayap kita tambah kuat. Baca firman Tuhan. Jadi wanita-wanita, sekali lagi, kalau sekarang masalah kita segede gini, sayap kita segini, bahkan belum berkembang sayapnya ya. Ini masalah udah gede banget, masalah suami, ekonomi, masalah pekerjaan, masalah anak, belum lagi masalah mertua, masalah nggak pernah yang namanya kasih makan sayap kita, manusia batinia kita. Mulai baca firman Tuhan, mulai. Ini masalah kelihatannya tambah gede, it's okay, it's okay. Yang penting kita gedein sayap kita juga, kita kasih makan, kita banyak baca firman, dan kita akan ngelihat lama-lama, wow, kita akan semakin bertumbuh ya. Jadi
baca firman Tuhan adalah kewajiban. Kan luar biasa. Oke. Doa atau saat teduh sama Tuhan. Nih aku mau bagiin ya. Doa itu apa sih? Kita tahu doa itu menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, ngobrol sama Tuhan, ya kan? Ya betul, kayak makan satu hari tiara kita untuk nguatin sayap kita. Ini masalah, ingat? Ini sayap, ya. Untuk kita lihat masalah, dan tadi suami aku Tuhan, ya. Kita lagi mau ngebangun gitu ya. Jangan cepet-cepet dulu untuk sesuatu itu perlu proses. Jangan langsung, wah malam ini dengerin ini, langsung mau pukul masalahnya, nggak bisa. Kita belum kuat. Kuatin manusia batiniah kita di dalam untuk bisa mengalahkan setiap masalah di dalam kehidupan kita. Oke, baca firman. Yang kedua, doa, mendekat sama Tuhan saat itu. Aku mau sharing ya secara pribadi gitu. Aku itu seneng banget ngobrol sama Tuhan. I enjoy banget dan ngebayangin Tuhan itu benar-benar ada di samping. Kalau lagi tempat tidur ada di samping tempat tidur. Kalau lagi di mobil dia ada di samping. Dia tuh benar-benar Bapak yang super baik banget, yang super ngedengerin, temen yang baik, pokoknya segala-galanya. Nah terus waktu kita doa sama Tuhan, ya, it's okay untuk jujur kalau kita lagi lemah. It's okay supaya kita, aku sedih banget gitu. Tuhan, aku misalnya waktu dalam doa kita jujur sama Tuhan tentang perasaan kita, karena kita manusia itu kan terdiri dari emosi juga kan. Dan emosi kita kan up and down. Ada waktunya kita lagi down banget. Tapi waktu kita bisa nangis sama Tuhan, kita akan jauh lebih lega. Tapi kebanyakan kita nggak cari Tuhan. Waktu kita lagi ada dalam masalah, pengen cepet ceritain sama temen kita, pengen cepet telepon, pengen nangis, pengen keluarin ke orang. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, asal orangnya tepat. Jangan ke orang yang nggak tepat. Tapi sebelumnya yang harus kita lakukan adalah nangis ya dulu ke Tuhan. It's okay untuk jujur. Saya enggak, ada waktunya juga I cry sampai enggak bisa ngomong, cuma bisa nangis sama Tuhan ketika badai masalah terjadi dalam hidup saya. Mau ngomong aja udah nggak bisa, mau kayak anyway Tuhan juga maha tahu gitu. Tuhan juga ngerti, even kita belum ngomong Tuhan udah tahu. Tapi kita sebagai manusia, kita perlu keluarin. Karena kalau itu akan menjadi seperti apa ya, pengganjal dalam kehidupan kita, ngeganjel. Makanya orang kalau pergi ke konseling, pergi ke psikiaternya sama konselingnya nggak ngomong banyak, dengerin aja. Kalau saya juga misalnya konseling dengan orang, ya saya dengerin dia, karena kadang keluar dia udah tahu gitu loh, dia udah tahu sebenarnya, tapi dia cuma perlu untuk ngeluarin. Sama dengan Tuhan, kita jujur aja ya, Tuhan saya capek Tuhan gitu misalnya, Tuhan aku lelah Tuhan gitu. It's okay, gak apa-apa. Kenapa kita berani jujur sama Tuhan? Karena justru waktu kita jujur sama Tuhan, kita datang ke tempat yang tepat. Karena kita tahu waktu aku capek, Tuhan yang akan menyegarkan aku. Waktu aku mungkin lagi sedih, Tuhan yang akan menghibur aku. Waktu kita lagi gak bisa lakukan apa-apa, ya, Tuhan itu yang akan membuat solusi di dalam masalah kita.
Jadi waktu kita punya masalah, datang ke Tuhan. I need your help, God. I need your help. Tuhan pasti nolong. Ya, semua indah pada waktunya Tuhan. Dan kalau kita habis doa, kalau aku habis doa sama Tuhan, nyanyi ya, pasang lagu-lagu worship, nyanyi, nyembah, segala macem, luar biasanya, habis itu rasanya lega banget. Yang tadinya waktu lagi marah nih misalnya gitu ya, tapi datang dulu ke Tuhan, doa gitu ya, habis selesai doa nggak kepengen tuh cerita lagi, udah lega rasanya gitu. Udah lagi pula ngapain cerita-cerita. Dengarkan juga nih wanita, sering kali kita kepancing untuk cerita masalah kita. Untuk apa? Balik lagi, cari orang yang paling bisa kita percaya. Jangan obrol masalah kita. Orang gak bisa nolong kita, malah ngobrol masalah akan nambah masalah di dalam kehidupan kita. Jadi jangan diobral. Cerita ke Tuhan. Kalau sampai udah gak kuat, sampai perlu kayaknya bantu untuk cerita, cari orang yang mulutnya bisa dipercaya, gak akan ceritain lagi. Orang yang bisa ngedoain sungguh-sungguh. Orang yang sangat bisa dipercaya. Sahabat kita, teman baik kita yang bisa kita percaya, yang mulutnya nggak ember gitu ya istilahnya. Oke? Jadi itu dia. Sekali lagi ya, sayapku adalah manusia batinia atau roh yang ada di dalam aku. Waktu aku kasih makan sayapku, maka sayapku akan mulai bertumbuh kuat, mulai makin membesar, dan sebentar lagi akan menjadi raksasa. Jadi itu dulu. Hari ini aku mau sharing itu dulu.